Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR yang terakhir kemarin bisa? Bisa ya. Kalau keluar seperti itu bisa ya? Kayak gitu. Kayak gitu bisa. Kalau soalnya mirip seperti itu lagi, tapi faktornya udah gak saya kasih tahu, udah tahu berarti ya. Eh, saya belum lihat yang latihan terakhir kemarin. Yang B, yang B, Oke, mau bahas apa dulu kita hari ini? Udah siap pertanyaan? yang yang pemisahan variabel itu. Hmm? Nggak tahu kalau saya itu yang kemarin itu yang di nomor 3. Nomor 3, PR yang nomor 3. Ya. Sama yang kayak ada di guys tahu kayak misalnya ya 0 sama dengan 0 atau ini satu. Ya. Oh, ada nilai awalnya. Kalau itu mah kalau udah ketemu solusinya, udah masukin aja. Y 0 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Saya udah bikin beberapa pembahasannya. Iya, iya dulu. Sama ini Bu, kalau misalkan ada soal transformasi itu ya, kalau misalkan PD-nya kayak gini tuh bagusnya pakai yang V sama dengan X ya, atau X sama dengan V kali ya, atau Y sama dengan Eh, ini Bu. ke bawah lagi. Pasti kayak bingung gitu. Ah, Kalau kemarin saya dia sama dengan X V semua. Iya. iya ya, ternyata ya. Gak kepikiran tuh juga itu. Tapi iya, yang 4 sih juga Y sama dengan XV kan ternyata. Kan? Di F berapa? Ah, coba lihat dulu. Oh, nggak bisa di-download. Oh, X sama dengan ya dia ya. Nah, iya. Saya lupa apa. Coba lihat dulu. Oke, kita sekalian review aja ya. Biar ingat lagi semua ya. Nah, kalau yang seperti soal nomor 1 ini bisa semua ya. Yang kita lihat apa? Lihat variabel. Apa namanya? Kan sebanyak kesekian kali tergantung konstantanya. Ya, tergantung konstantanya. Kalau konstantanya ada 2, berarti nuruninnya 2 kali. Kalau konstantanya ada 3, berarti nuruninnya 3 kali. Konstantanya ada 1, berarti nuruninnya sekali. Sampai nanti di apa? Di substitusi atau eliminasi sampai konstantanya hilang semua. Oke, udah hilang semua, udah jadilah dia. Yang penting ada di per dx-nya aja, gitu ya kan? Oke. Ah, tapi nomor 1. Ketemu begini semua kan? Tapi Yang, ternyata yang satu lagi itu, iya dia itu kayak apa, Rafli? tetap sama juga itu sebenarnya, iya pokoknya bentuk umumnya gitu, iya turunan
Ke M dikurang Y sama dengan 0. Sebetulnya. Apa? Ya, Nomor pokoknya berapa? kalau diturunin sampai satu ini sampai turunannya ke N tetap aja E pangkat A, F pangkat X dikurang B, E pangkat X. Tetap aja. Nomor berapa? Untuk nomor 1B. 1B. Kenapa? Iya, tetap. Oh, turunannya sama, ya. Iya, Makanya jadi bisa, jawabannya bisa beda-beda gini ya. Nah, karena kebetulan turunannya mau berapa kali pun masih segitu aja, ya. Oke. Nah, sedikit tambahan. Kalau ketemu, ini mau ngapain ya saya kemarin? Nah, kalau ketemu soalnya seperti ini juga bisa ya ngerjainnya. Itu kemarin ternyata kan terlalu terlalu terlihat gitu ya. Ini diturunin 2 kali, taunya udah habis saja. Yang ini ternyata turunannya sama, jadi terlalu terlihat gitu. Dan ini ya tinggal keluarin minnya gitu kan ya. Nah, saya mau ngasih tambahan karena itu soal saya kasih tapi belum ngerjain waktu itu. Nah, yang ini misalnya Y sama dengan AE4X tambah BE pangkat min 3X. Karena ada dua konstanta sebarangnya, turunin 2 kali. Nah, tanpa melihat yang sebelah kanan ini dulu misalnya, kepikiran nggak mau diapain ini? Kan nuruninnya udah 2 kali nih. Nah, kita mau kan ngilangin AB-nya kan? Nah, maunya ditutup itu sebelahnya. Nah, diapain biar itu? Biar buat tutupin. Diapain? Kan ketemunya gini nih, ini kan nggak terlalu kelihatan kayak yang PR kita ya. Nah, gimana cara ngilangin AB-nya kalau ini? Idenya diapain kalau ini? kayak dikurangin gitu. Coba coba kurangin turunan kedua sama turunan yang pertama. Yang kedua dikurangi dengan yang pertama. Nah, yang kedua dikurangi dengan yang pertama jadi apa dia? 12A E4X plus 12B min 3X. Nah, di situ idenya. Kan pas yang Y double aksen dikurangin Y aksen kan konstanta ini sama-sama 12 kan? Nah, yang di sini juga 12, di sini juga 12. Soalnya di atas ini nggak ada angka. Nah, sama 12 akhirnya bisa dikeluarin kan 12-nya. 12-nya bisa dikeluarin, dia jadi di dalamnya ada A E4X tambah B E pangkat min 3X. Nah, jadilah dia ini. Gitu ya. Kan 12 ini sama dengan 12Y. Nah, hilang AB-nya. Ya, bisa ya. Kalau keluar seperti ini juga bisa ya. Bisa jadi ditambah. Bisa jadi juga dikali dulu. Bisa jadi misalnya Y aksennya dikali 2 dulu gitu. Biar konstantanya nanti jadi sama gitu. Jadi harus pintar-pintar ngakalinnya gimana caranya dia hilang gitu konstantanya. Ya, saya. Terus, nah yang kedua kalau soal seperti ini bisa juga kan? Ini masih gampang ya. Caranya tinggal, tinggal cocokin dia dengan yang di sini. Diketahui Y-nya, turunin. Kalau dia mintanya turunan pertama doang, ya udah turunin pertama. Lalu masukkan ke fungsi yang dikasih, persamaan yang dikasih, sama nggak dia dengan sisi kanannya. Gitu ya. Nih jawabannya. Ini soal aslinya ini tuh buktikan. Jadi jawabannya ya semua kan ini. Alias kelas saya ditaruh bukti. Bufet. Mm-mm. Sebentar ya.
Apa tadi? Nih, ini gampang ya, nggak ada yang kesulitan ya, soal nomor 2 semua ya. Ada tambahan nggak ya? Oh iya, saya ada tambahan juga kalau nggak salah. Ini saya belum sempat cek jawabannya pada bisa semua atau enggak. Ini hati-hati nih ya, kalau ada seperti ini, U per V turunannya, ya. Terus, nah, ini tambahannya nih. Soal UTS sebelumnya, saya nggak bikin prosesnya, mungkin boleh dicoba aja di rumah buat latihan ya. Di sini itu kemarin saya kebetulan ngelihat berkasnya yang semester kemarin itu semua eh banyak salah di yang nomor DE ini. Nah, di nomor D sama E ini banyak salah. Kenapa banyak salah? Karena di sini ada ini nih, X, X. E, ya pangkat 2X. Kalau yang A, B, C itu pada umumnya benar karena masih normal ya tampilannya. Nah, yang DE itu banyak salahnya itu gara-gara ini. Bisa kan nuruninnya? Coba, coba buktiin yang D. Benar nggak itu ya? Yang D aja, coba. Coba ya, yang D ya. Yang saya sampaikan hari ini semuanya perlu. Oke. Temu? Terbukti? Ya. Terbukti. Saya X, E, X, E, X, E,
pangkat 2E kok. Saya kalau keluar ya. Ayo, kita yang nggak ngerti tanya ya. Ini mumpung hari ini kami belajar. Tanya yang nggak ngerti. Gak usah takut sama ini. Orang saya ada kan ada dua, ternyata ada mahasiswa itu yang takut bertanya karena takut dikira anjing itu nggak mati. Nah, jadi takut bertanya gara-gara takut dikira seperti itu. Kalau saya nggak ada seperti itu. Dan dulu zaman kuliah juga kalau nggak ngerti nanya, bahkan saya udah tahu sebenarnya cuman masih agak ragu aja di situ. Terus dia bakal nanya, terserah lah orang mau mikir, gua nggak ngerti. Terserah orang mau mikir kayak gitu, yang penting dia bisa ngomongin nanti kalau dia bukan sih, ya itu bisa lagi. Jadi ya, kita. Ketemu di yang rumput ya. Argentina. Bisa kan? Jadi Ada yang tersisa. Oh gitu ya.
Iya benar. Udah dia udah bisa siap Temu, temu, apa ya? Temu, saya sudah terjelas. Ini habis, mana-mana ada habis, dengan banyak aja dong. Ini ada Ya, intinya pakai turunan kata akan view versus view. Terus ternyata pakai cara yang sama juga jawabannya benar ya tadi ya. Nah, saya kasih tahu langsung aja di depan biar buat semua ya. Gak ada spidol. Hah? kalau disubstitusi Substitusiin apa? yang D, yang saya stop Y double aksen dan 4Y aksen plus 4Y. Nah dari hasil si Y-nya itu kan diturunin maksudnya sana dia Turunin 2 kali terus masukin lagi ke ya, saya juga masukin. Ya benar. Yang salah tuh pas nuruninnya. Kan Y sama dengan X 2X tambah E pangkat X. Nah, yang banyak salah pas nurunin ini. E pangkat 2X aksen itu tidak sama dengan 2X E 2X ya. Ya. Nah, tadi ada beberapa yang ngerjainnya kayak gini. Ini nggak sama karena ada X di sini. Ya, tapi kalau E 2X aksen itu benar 2 E 2X. Ini benar. Kalau ini enggak. Karena ada X di sini. Karena ada X, kita harus pakai UV. UV itu sebenarnya nggak harus ditampilkan ya di ujian. Mau langsung kalau udah hafal ya langsung aja nggak apa-apa. Nah, cuman karena saya ngajarin jadi dikasih tahu UV gini gitu ya. Jadi kalau UV kayak gini berarti U-nya sama dengan apa? X. V-nya? Nah, berarti kalau U-nya X, U aksennya apa? 1. V aksennya? Jadi 2X. 2X, Bu. Oh iya. 2E, 2X. Berarti U, V, aksen sama dengan U aksen Y
tambah U, V, aksen. Berarti X, E, 2X, aksen sama dengan U aksen V. U aksennya 1 1 E2X berarti. kali E, 2X tambah 2X 2E2 X kali X 2 E, 2X. Berarti dia sama dengan E pangkat 2X tambah 2X E pangkat 2X. 2X. Nah, beda ya. Ini kan ini doang nih. Sedangkan ini. Tapi kenapa bener ya? Kebetulan. Karena Itu berarti bagian ya? double aksennya juga salah mungkin. Itu kebetulan. Untuk yang ngejawab itu benar dengan cara itu akan saya salahkan. Karena itu kebetulan aja, ya. Karena yang penting itu adalah ininya. Proses. Iya, yang kira itu benar ya harus benar sampai akhir ya. Lebih besar kalau ininya daripada pun. Kita enggak ya, perbandingan di D kebetulan ya di E mungkin nggak benar ya kalau pakai cara yang benar. Kalau nggak salah di salah satu ada yang Ya, justru malah setelah saya turunkan jadi ini seturunkan dan substitusi malah jadi min 3E pangkat 2X dikurang 3X E pangkat 2X yang E. ya E itu memang pertanyaan lagi nih. Ini pakai UV karena di depannya X ya kan. Kalau seandainya turunan dari A, E, 2X. Nah, ini sama dengan apa turunannya? 2A E 2X Ya, karena A di sini konstan. konstanta ya. Oh, berarti depannya harus ada konstantanya biar Yang harus pakai UV itu kalau seandainya kita nuruninnya terhadap X, terus di sini ada X, di sini juga ada X gitu. Tapi kalau di sini konstanta, ya apa kali gitu. Ya. Kan kalau sifat turunan itu kalau kita mau turunin A, F, E, kalau depannya konstanta itu sama dengan A dikali F aksen E. Kayak kalau konstanta bisa dikeluarin aja udah. Kayak tadi pas mau nurunin kan kita ketemu pas Y-nya ini berarti Y aksennya kan tadi ini ya. E pangkat 2X tambah 2X E 2X tambah E pangkat X. Nah, terus pas nurunin ini apa turunannya? 2E 2DX 2E 2X tambah. Nah, pas ini tuh enggak lagi pakai UV. ya, seharusnya kan pakai UV lagi nih. Tapi kan kita udah hitung ini kan. Nah, karena depannya cuma konstanta doang ya udah 2 kali ini berarti 2 kali E 2X tambah 2X E 2X tambah E pangkat X. Nah, tinggal kurang. E 2X ditambah. Terus hati-hati juga kalau ngejumlahin. Yang bisa dijumlahin ini kan E pangkat 2X. Ini konstanta. Ini dengan ini bisa dijumlahin nih, ya. Ini 2 bertambah 2 berarti 4 ya. 4 E 2X. Tapi dengan ini nggak bisa dijumlahin karena ada X depannya. Jadi tetap biasa aja. 4 X E 2X ditambah E. tambah E X. Udah ketemu ya aksen sama Y double aksennya, masukkan kembali ke itu persamaan diferensialnya. Kan persamaan diferensial kan seperti itu. Nah, masukkan ke persamaan diferensialnya, ketemukan hasilnya apakah oke. Jadi lagu dengan ini harus kita ya, harus yang masih agak lama-lama gitu ini coba di rumah sampai belajar itu oke. Oke. Pokoknya ini dulu. ini. Sebenarnya ada yang
Ya mungkin nggak pangkat 2, mungkin pangkat apa gitu kan. Ya, ntar jangan ngapalin hasil ini aja ya. Maksudnya yang saya keluarkan pangkatnya 7 gitu kan. Terus tahu saya silakan itu saja. Hati-hati lihat soalnya. Oh ini yang kemarin tahu pangkatnya udah beda. Ya. Oh iya benar. Mungkin saya keluarkan soal sedikit tapi nggak akan berhenti. Oke. Yang penting kan bisa mampu. Berapa soal ibu total? Ya bu jangan lebih. Karena pertemuan juga saya membeli aktivitas pertemuan. Pertemuan pertama itu tujuannya itu ada. Terus pertemuan pertama itu kan materinya 2 ya. Iya ada ini. Ya, 2 ya orderan ini ya premi ya. Soal nomor 2 pertemuan pertama. Soal nomor 3 juga pertemuan pertama ada. Lagi nih tuh. Ini berapa dong? Nah, saya lagi coba menghitung biar kan saya cobain. Ini 3 yang 4 homogen 5 Lebihkan 1 jam dari 5 jam bu. Ya, Ya, kalau 5 jam saya nggak apa-apa. 7. untuk mengurangi soal dan jamnya sesuai ujian umumnya gitu ya, maka mungkin 2 jam. 2 jam aja. 2 jam. Tapi kalau saya nggak rela gitu soal, kita lamain sebenarnya. Nggak ada kegiatan lain. Jamnya tambahin soalnya kurangin. Nah, harusnya Saya sangat setuju ini. Sebisa mungkin di iniin di tapi saya maunya setiap pertemuan ada di soal. Pelajari saja semuanya, oke? Ya. Dah kalau keluar begini udah bisa semua ya? Ya. Ini saya juga nulis ini di sini nih. Kita ujiannya hari Jumat itu jam berapa? Jam 1. Dan nggak ada lagi ya setelah itu. Berarti aman ya, mau ujian sampai maghrib juga nggak apa-apa kan? Sekarang. Oh, dari jam 10 ke jam 10 dari jam 10. Saya belum nyobain, saya ngerjain, soalnya udah saya buat, cuman saya buatnya kan nyicil, jadi nggak tahu total waktu ngerjainnya itu kira-kira berapa lama. Ntar saya cobain dulu. Ya, mungkin jamnya dilebihi. Kalau memang rasa lama ngerjainnya, jamnya saya lebihkan. Tapi kalau ternyata bisa dikerjain, kan kalau biasanya 2 jam, kalau sayanya bisa ngerjain mungkin 1,5 jam atau 1 jam, ya biarin aja 2 jam gitu ya. Tapi ngurangin materi kayaknya sulit. Gak sulit lah, tinggal dikurangin. Sulit. Nanti saya galau. Yang ini apa yang ini ya? Tuh. Saya koreksinya lebih cepat. Ya sebenarnya sih. Maunya 1 soal aja kan? Jadi waktu itu bisa buat keluar. Oh. Soalnya kata orang keluarga itu nomor 1. Negosiasi udah mau keluar. Oke, udah ya. Model soal nomor 2 bisa semua. Sekarang model soal nomor 3. Ini masih materi pertemuan pertama ya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Nah, ini bisa semua nomor 3? Saya sederhana itu kan saya variabel berarti kan pertamanya saya dulu. Nah, pas dipisahin itu nggak tahu kita saya doang kayak masih bingung gitu Bu. Jadi kayak kadang pas bahkan sebelum integral biasanya kan misalnya di integralnya sebelum integralnya itu udah Kan di metode pemisahan variabel ini kita itu yang X gabungin sama X, yang Y gabungin dengan Y. Nah, biar kalau takut salah-salah di tengah-tengah bahkan sebelum integral udah salah gitu ya, biar nggak kejadian seperti itu, sedikit-sedikit aja misah-misahin ya. Misalnya nih, yang A. Nah, di sini kan kita maunya DX-nya pindah ke kanan kan? Nah, kan kalau orang yang mau cepet ya, yang ada X langsung aja dikaliin ke kanan ke semua.
kalau takut salah, sedikit-sedikit aja kerjain, nggak apa-apa jadi panjang jawabannya. Jadi masing-masing ruas kali dx dulu. Kali dx berarti dx-nya udah pindah ke sini kan. Nah, terus mau pindahin cos X-nya ke kanan, berarti masing-masing ruas kali seper cos X. Pindah cos X-nya tuh ke kanan. Ternyata di kanan juga ada Y nih. Berarti masing-masing ruas kali E pangkat min Y. Pindah E pangkat min Y-nya ke kiri. Nah, udah Y sama Y, X sama X, baru integralkan. Oke. Ada yang mau tanya? Nah, kayak gini juga bisa kan? Ini tinggal masing-masing ruas kali dx. Kalau yang ini, ya masing-masing ruas kali dx dulu. Ini buka dulu pangkatnya nih. Jadi Y tambah 1 kuadrat per X kuadrat. Nah, masing-masing ruas kali X kuadrat dulu boleh. Kemudian masing-masing, oh nggak usah ya. Kan X-nya perlu di sini aja kan? Berarti masing-masing ruas kali dx. Kemudian masing-masing ruas kali seper ln X. Kemudian masing-masing ruas kali seper Y plus 1 kuadrat. Nah, udah terpisah kan mereka itu? Nah, gitu ya. Saya. Nah, kalau ada nilai ininya, ini ya tadi ya. Kalau ada nilai awalnya. Kan setelah kita selesaikan, nanti kan ketemu Y sama dengan bla 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 gitu ya. Walaupun bentuknya mungkin dalam bentuk kayak gini, nggak apa namanya, nggak Y sama dengan. Misalnya dikasih tahu, oh ini yang A ada juga ya. Oh iya, yang A kan ada ini. Y0 sama dengan 0 artinya apa? Artinya yang di dalam kurung itu X-nya, yang di luar ini Y-nya. Nah, ganti semua X dengan yang di dalam kurung, semua Y diganti dengan yang di luar sini. Udah diganti, ntar masukin, ketemu, nanti setelah dimasukin, nanti bakal ketemu C-nya berapa? Ya, kan Y-nya diganti, ini kan jadi E pangkat 0, 1 gitu ya. E pangkat 0, 1, ini 0. Kali 0, 0, berarti 1 tambah 1, 2 ya. 2, cos 0, 1. Berarti 2 sama dengan min 2. 2 sama dengan min 2-nya pindahin ke kiri, berarti 2 tambah 2, 4. Berarti C-nya sama dengan 4. Udah ketemu C-nya, masukin lagi ke persamaan awal. Nah, berarti solusinya adalah E pangkat Y tambah Y pangkat min Y tambah E pangkat min Y sama dengan, nah C-nya kan tadi 4. 4 kurang 2 cos X. Atau min 2 cos X plus 4. Persamaan yang di soal. Bukan, persamaan di solusi yang kita dapat. Iya, itu Ya. kayak ini kan ini Y0-nya itu 0 itu sendiri X ya. Ya, nih soalnya tadi kan ini. Nah, solusi setelah kita selesaikan integral-integral, ketemu solusinya ini gitu kan? Ya, tapi kan ini Y-nya 0. Ya. Jadi selain dikalikan 0, Y-nya 0, X-nya 0, masukin, 2. maka solusinya adalah solusi tadi kita masukin C yang kita peroleh. Jadi udah nggak ada variabel konstanta sebarangnya udah nggak ada. Nilai awal itu untuk menentukan C-nya, ya. Nah, ini saya nggak bikin penjabarannya. Ini kunci jawabannya aja. Oh, yang E saya nggak masukin ternyata. Oh, udah nih kayaknya. Nah, ini udah dimasukin, udah nggak ada C-nya kan ini. Udah dimasukin. Kalau ini kebetulan sama ya. Berarti X-nya min 1, Y-nya juga min 1 kalau ini ya. Oke. Nah, sekarang model soal nomor 4. Nah, ingat-ingat ya. Sebenarnya tuh apa namanya? Apakah ini homogen itu tuh sebenarnya untuk ngasih tahu kalau ini pakai separabel loh, gitu. Jadi ingat-ingat itunya, keyword apa namanya? Ya keywordnya ya berarti. Saya bilang apakah PD berikut homogen? Tentukan solusinya. Itu maksudnya saya mau ngasih tahu ini tuh pakai transformasi separabel, ya. Nah, kalau yang tadi kan udah jelas ya, gunakan metode pemisahan variabel gitu. Nah, terus yang kalau ini apakah homogen? Berarti dia pakai separabel. Transformasi dulu jadi separabel, ya. Homogenan dulu kan ya? Ya.
Jangan lupa untuk ngerjainnya itu, ada nggak ya saya tulis lengkapnya? Oh, ya. Nah, ini yang C kan kemarin yang pada bingung ya. Jadi saya bikin yang C. Pertama, kita tunjukkan dulu dia homogen. Kan kalau bentuknya seperti ini, berarti kita ini M-nya, ini N-nya. Cek M lambda X lambda Y-nya sama dengan lambda pangkat berapa gitu kan, kali M X Y. Kemudian ini juga cek N lambda X lambda Y-nya. Kemudian lambdanya dikeluarin pangkat berapa kali N lagi. Nah, pangkatnya harus sama, ya kan? Nah, terus kalau bentuknya udah DY per DX, berarti tinggal nunjukin F lambda X lambda Y-nya sama dengan F X Y. Nah, udah terbukti dia homogen seperti itu. Kemudian ini kan homogen. Nunjukinnya saya nggak tulis ini transformasi ke PD separabel. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Kalau di sini udah ada pangkat seperti ini, ya udah V-nya pasti ini X per Y. Nah, sebenarnya itu bebas aja mau dibikin Y sama dengan atau V sama atau X sama dengan. Cuman kalau bentuknya seperti ini kita bikin X sama dengan kan bentuknya jadi V per Y ya. V per Y repot lagi kita nurunin DX per DY-nya kan. Nah, ini biar dia bagus, jadi Y-nya yang saya ke kananin, ke kiriin. Jadinya X sama dengan VY kalau di sini. X sama dengan YV, kalau X sama dengan YV kan lebih bagus ininya nih, kayak udah yang kita pelajari biasanya gitu kan. Nah, karena ini X sama dengan, berarti ininya pakai DX per DY. Pakai DX per DY. Ini keluar nih pas ujian yang bulu kita kemarin. Nah, DX per DY. Terus udah tinggal masukin. Nah, karena ini pakai DX per DY dan soal yang kita ketahui adalah DY per DX, balik dulu dia. Jadi DX per DY. Ngebaliknya gimana? Ya ini dibalik, dibalik juga gitu kan. Langsung balik aja. Ya, kalau saya ini kan ini X sama dengan YP itu iya dengan pasti iya DX sama dengan PDY ditambah YDV iya. Ya boleh, pakai kayak itu juga boleh. Udah, kelar. Jadi langkahnya pertama, tunjukkan dulu dia homogen, kemudian tentukan transformasinya apa. Bereskan ininya, tuliskan ininya. Setelah transformasikan, masukkan kembali dia ke persamaan diferensial yang di awal. Nah, lalu terbentuklah yang bisa dipisahkannya. Nah, setelah bisa dipisahkan, baru selesaikan. Mungkin untuk mengurangi ini, biar yang separabel bisa keluar, tapi yang transformasi bisa keluar, bisa jadi soal yang saya kasih pas bagian ininya itu rubah dia menjadi bentuk separabel. Rubah dia bentuk separabel tuh rubah sampai dia ketemu seperti ini, sampai dalam bentuk menjelang diintegralkan sampai seperti ini. Jadi V udah sama V, Y udah sama Y, tapi nggak usah diintegralin. Kalau soalnya cuma berubah ke separabel. Ya, itu kalau soalnya rubah dia ke bentuk separabel kayak gitu ya. Ya, kalau tapi bakal saya keluarin juga pasti yang ngitung yang separabelnya. Ya. Ya, cuman ya mungkin bisa milih menyelesaikan ini atau saya kasih yang baru. Soalnya kalau saya keluarkan yang ini kan ngeri juga, semisalnya transformasinya nggak tahu nih, akhirnya jadi nggak bisa dapat nilai semuanya sampai akhir kan. Sebenarnya saya bisa membuat soal itu jadi sedikit. Pertemuan 1 dengan pertemuan 2 itu kan, 2 itu transformasi separabel. Dengan membuat soal nomor 2 jadi satu soal, saya bisa nggak usah membuat soal separabel yang nomor 1 kan. Cuman resikonya kalau tiba-tiba nggak kepikiran transformasinya apa, langsung hilang 2 poin kan. Hilang poin mengerjakan transformasi, hilang juga poin nyelesain soal variabel, ya kan? Jadi untuk menghindari itu, mau nggak mau saya ngeluarin juga soal yang hitung separabelnya. Biar ada poin tambahan. Sama bab 3 dengan bab 4 juga gitu. Bab 3 kan eksak tuh. Yang 4-nya transformasi jadi eksak. Nah, kalau saya sebenarnya untuk membuat soal jadi sedikit, keluarin bab 4 aja kan, bab 3-nya nggak usah. Ya, Kan kayak transformasi gitu. dia jadi eksak, kemudian selesaikan eksaknya. Saya langsung dapat 2 poin kan. Mahasiswanya udah ngerti nih eksak, udah ngerti juga nih bab 4 gitu kan. Tapi kalau nggak kepikiran merubah dia jadi eksak atau salah ngerubah dia jadi eksak, otomatis jadi nggak dapat nilai poin menyelesaikan eksaknya kan. Padahal menyelesaikan eksak itu lebih gampang gitu kan daripada ini. Sayang kan jadinya.
Jadi mungkin akan saya tambahkan soal ujung-ujungnya jadinya semua gitu. Ya. Jadi pelajari semua. Oke? Bisa ngerjain soal PR ini dan soal tambahan dan latihan dan contoh yang dibahas. Cukup yang dibahas saja. Yang soal-soal yang udah pernah kita bahas. Kemudian soal latihan ini semua, soal-soal PR semua. Insya Allah bisa Pak ujiannya. Saya nggak keluarin yang nggak kita pelajari. Bahkan yang saya skip-skip juga ini. Insya Allah tidak dikeluarkan. Oke? Kecuali nge-skipnya 1+2 itu bakal keluar tetap ya pasti. Yang gampang-gampangnya ya. Oke, ini bisa ya? Bisa? Oke. Nah, ini juga saya nggak bikin rincinya. Ulang yang atas lagi. Nah, kalau yang bentuknya normal-normal kayak gini kan biasanya YXV gitu aja kan ya. YXV, ini juga YXV gitu ya. Nah, kalau dia nggak jelek dengan YXV ya udah lanjutin aja begitu. Nah, yang ini kan YXV nih. Nah, pasti beresin juga ya. Ya pokoknya gitulah. Nah, jangan lupa yang transformasi ini setelah ketemu solusinya, ini kan ketemu solusinya seperti ini. Kembalikan lagi variabelnya ya. Masukin lagi V-nya adalah Y per apa? Kalau Y-nya sama dengan XV berarti V-nya Y per X. Nah, masukin lagi. Oke ya. Ini masih nomor 4. Ini 4A dan B-nya. Oke, ada yang mau bertanya? Bagian sini? Ada tambahan nggak ya? Ya. Jadi PR itu saya belum lihat semuanya. Tapi sekilas-sekilas ada beberapa orang yang saya lihat tuh pengen tahu bisa nggak ya ngerjain yang ini, bisa nggak ya ngerjain ini. Saya nemukan kemarin kan ada AX per B plus CX plus DX. Ini X-nya nggak bisa kecoret ya ini. Ya, kenapa nggak bisa? Karena di B-nya nggak ada X-nya. Nah, ada kemarin di PR yang nyoret ini. Ya. Saya lupa siapa kemarin. Pokoknya ada yang ngerjain ini, X-nya kecoret. Ini nggak bisa kecoret ya. Oke? Yang atas tuh yang nomor tadi. Ah, Itu kan persamaan apa namanya PD-nya kayak gitu Bu. Tapi kalau terkait itu cek homogeni gimana Bu? Kan ada di pangkatnya ada X sama per Y. oh, gampang malah. Ini masukin lambda X, lambda Y, dia langsung kecoret kan lambdanya. Sebenarnya buat ngecek homogen tuh sebelum ngerjain kita bisa nebak dia homogen atau enggaknya. Lihat aja nih. Ini pangkat 1, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1 kan. Kalau ada per tuh ya dia bakal kecoret aja langsung. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kemudian ini berarti jadinya pangkat 2 kan, ini lambdanya di atas. Ini juga, ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2 juga. Udah, pasti homogen nih. Nah, saya lihatnya, oh iya homogen, tapi males ngerjain jadi ya udah. Tapi kalau di ujian harus ditulis ya. Kenapa? Kenapa? Oke. Gitu. Kalau misalnya banyak kayak berkali-kali ya. Hmm. Cara demo. Kalau misalnya di ujian kan ditulis juga atau kayak mouse. Tulis saja biar kalau ketahuan daripada nulis di buram mending di itu. Jadi kalau nggak sengaja kepleset salah gitu ya, saya tahu salahnya di mana. Ya. Tapi kalau males nulisnya dan udah yakin benar nggak apa-apa. Ya, saya udah yakin, oh kayaknya nggak ada salah nih gitu kan. Dan kebetulan ketemu juga kan solusinya sampai akhir ya nggak apa-apa. Ngapain nulis panjang-panjang ya kan? Boleh kok nulis ringkas boleh asalkan benar ya. Oke. Tapi kalau ragu ya tulis aja lah selengkap-lengkapnya. Tapi tulis yang rapi ya. Bingung sih koreksinya kalau nggak rapi. Ya, tulis yang rapi. Mau pakai pulpen warna-warni juga nggak apa-apa kok. Yang Nah. ke bawah. Oh itu bebas, boleh. Mau bagi 2 boleh, mau ke bawah aja boleh. Kadang-kadang kan kita enak pendek-pendek kan soalnya ya. Nah, terus mau bagi 2 itu boleh. Atau mau bikin panjang-panjang ke samping juga. Itu bebas. Asalkan rapi aja bisa dibaca. Oke. Nah, hati-hati tuh huruf X bedakan dengan huruf apa? Angka 4 dengan angka Y gitu ya. Tulislah secara bagus.
Nah, ini sebenarnya udah ada di apa namanya? Tabel yang saya kasih pertemuan pertama ya, kalau nggak salah. Oh, pertemuan kedua ya. Nah, ya. Oh iya, pas kita nge-zoom ya. Nah, di tabel itu ada, ini boleh langsung dipakai. Kan kalau seandainya kita, kemarin kan saya bilang kalau ketemu seper A kuadrat kurang X kuadrat, ini kan harusnya diiniin dulu. A kurang X kali A tambah X gitu kan. Kemudian dipecah jadi A per ini, B per ini. Untuk menyingkat waktu, ini langsung dipakai aja boleh. Enggak apa-apa. Untuk yang ini enggak apa-apa. Jadi kalau saya hafalin ya. Oke. Ini boleh langsung dipakai. Ya. Jadi ini kalau keluar boleh langsung dipakai. Nah, terus juga kalau seandainya kita punya tan inverse sama dengan Y, tan inverse Y sama dengan Fx, kalau mau nulis Y sama dengannya, itu tangan kan kedua ruas, dia akan jadi Y sama dengan tangan Fx. Ya, sin cos juga gitu ya. Tangan inverse itu kan arcos ya. Dia kan ini kan. Terus kita cicil, tapi kan ini kan Oh ya, nanti saya. yang kalkul. Oke, hafalin ya. Kemudian, nah, pertemuan ini yang eksak nih pertemuan ketiga ya. Nah, yang eksak bisa semua ya. Nulis rapinya yang eksak bisa ya. Eksak ini, saya ada nggak ya nyontohin yang rapinya? Hmm, Harusnya sama dengan dong. Hah? Harusnya sama dengan. Yang mana? Kayak di nomor 1. Yang di nomor A. Oh, misalnya ketemunya E kuadrat Y kurang Y sama dengan C. Nggak apa-apa sih. Masih benar. Benar. Boleh. Nyari pakai jawaban yang ini boleh. Ini juga boleh. Oke. Tapi kalau yang gampang banget bikin Y sama dengannya, tulis ya. Y sama dengannya ya. Poinnya lebih baik gitu ya. Oke, ini bisa semua kan? Oh, ini nulis rapinya kayaknya saya ada di... Saya nggak nyontohin ya. Oh, ini nih, saya nulis rapinya nih. Nah, nih. Oh, ini yang A tadi ya? Nah, nih nulis lengkapnya nih. Kalau ketemu soal seperti ini, tentukan solusi ini. Langkah pertama apa? Cek eksaknya dulu, ya kan? Kan saya nanya tuh, ini eksak apa enggak? Ya udah, berarti itu pakai metode eksak berarti. Ya. Nah, cek eksaknya. Cek eksak gimana? Ini, cari ini. Dari sini ketemu kan dia sama atau enggak. Nah, apa? Iya, artinya kayak gitu. Iya, boleh. Kemudian kan pertama yang cari cek eksaknya. Karena dia udah sama, berarti PD ini merupakan PD eksak. Kemudian yang kedua kan pertanyaan keduanya menentukan solusi. Nah, karena dia PD eksak, maka solusi umumnya adalah ini kan rumusnya. Nah, terus M-nya apa? Ya, M-nya kan ini. Kalau aslinya nulis artikel kan kita harus tulis lagi M adalah ini, N adalah ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, di ujian boleh langsung aja di sini ini M-nya, ini N-nya boleh. Kan kita di sini menggunakan integral M dx FY sama dengan C. Terus tiba-tiba ada hasil aja M itu siapa kan, M itu apa gitu kan. Nah, jadi ya biar tahu M itu apa ya tulis di sini ini M-nya, ini N-nya gitu ya. Nah, di MN-nya ini kan di PD yang udah eksaknya ya. Kalau dia belum eksak berarti eksakkan dulu PD eksaknya. Nah, M-nya apa, N-nya apa. Nah, ini kemudian nah, ya udah masukin integral M dx, berarti M-nya kan ini tadi nih, integralin. Udah diintegralin, ketemu. Nah, do mu. Kan setelah diintegralin, ketemu mu-nya ini, langkah berikutnya apa? Kita turunin lagi kan? Turunin lagi, ini kalau diturunin, tapi turuninnya terhadap Y. Turunin terhadap Y, berarti dia jadi X kuadrat tambah F aksen Y per, udah, ini. Nah, kemudian sama dengan kan dia dengan, kan ini rumus ya, do mu do Y itu sama dengan N kan? Nah, sama dengan kan dia dengan ini.
Nah, ini sama dengan ini kan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini berarti ini kan udah ada E kuadrat, ini udah ada E kuadrat, berarti F aksen Y-nya adalah ini. Y-nya adalah ini. Oke ya. Udah ketemu FY-nya ini, ya udah. Berarti solusi dari PD itu adalah tinggal masukin. Ini kan tadi X kuadrat Y tambah FY. FY-nya min Y. Sama dengan C. Oke. Ada yang mau bertanya tentang PD eksak? Ada yang mau bertanya PD eksak? Ya. Misalnya itu kan yang dou mu per dou y sama dengan mx ya kan ya. Heeh. Nah itu kalau misalnya kita misalnya anggaplah yang itu kan x kuadrat ditambah f aksen y sama dengan x kuadrat satu kan. Kalau misalnya kedua ruasnya kita tulis di median gitu, dua ruasnya kita kurang x min y, x pangkat y itu boleh nggak? Kan ujung-ujungnya sama jadinya. Oh, kedua ruas kita kurangi X kuadrat. Oh ya, boleh. Memang itu proses aslinya itu. Heeh. Jadi ketemu F aksen Y sama dengan min 1 itu gara-gara kita kurangi kedua ruas dengan X kuadrat. Itu saya skip malah. Ya, sip, bagus, itu lebih lengkap malah. Oke. Oh, ini bab. Ini pertemuan 4, 3 ya? Pertemuan 3. Pertemuan 4-nya, oh pertemuan 4-nya nggak masuk ya di PR ya? Tapi ada di latihan kan waktu itu ya? Ya. Kalau yang tadi itu dou mu per dou y-nya sama dengan n. Tapi kalau saya nulisnya cuma maka f aksen y-nya sama dengan hasilnya. Oh, langsung aja. Oh, tapi dilihat, tapi dia kan disama dengan n dulu kan aslinya, Iya, biar ketemu. habis bawahnya. Oh, maka ini. Oh ya boleh. Nah, kan ini udah kelihatan ya. Ininya ini, terus ini gitu kan. Terus ininya di skip kan maksudnya. Langsung F aksen Y sama dengan min 1. Boleh, boleh. Boleh ya, itu boleh. Boleh langsung seperti itu, boleh. Terus. Oh, ini dia ya, yang pertemuan 4 ya. Nah, pertemuan 4 yang kayak gini. Nah, ini triknya ya, kalau nggak dibagi, apa namanya? Kalau ketemu dia, syaratnya apa waktu itu? Homogen ya, kalau nggak salah. Eksak itu syaratnya. Oh, enggak ya, enggak harus ya. Kalau yang faktor integrasinya yang bedanya. Iya, yang mudah kok. Yang nomor 1 atau Untuk apa yang kemarin langsung dikasih tahu. Ya. Bentuk faktor integrasinya tuh kalau enggak yang ini, kalau enggak yang ini hati-hati ya bedanya. Kalau yang bagi N, ininya integral fx dx. Nah, kalau yang dibagi M, ininya min gy dy. Nah, kalau enggak yang itu, ya ini kan enggak terlalu terciri. Mudah-mudahan enggak keluar ya. Nah, kalau ini kan harus XY ya, dia di dalamnya. Ya, kalau udah yang aneh-aneh ini saya kasih ini. Saya kasih petunjuk. Ya. Kalau yang udah kayak gini, kan bingung lagi ngeceknya N-nya yang mana gitu kan. Harus nyoba-nyoba kan ini. Saya kasih petunjuk kalau seandainya keluar yang ini. Kalau ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Oh. Nah, ini nulis lengkapnya. Ini juga saya udah nulisin ya lengkapnya yang itu pertemuan 4. Ini udah share kayaknya, udah saya share. Udah saya share yang ini.
Ya, berarti yang belum, yang latihan tadi ya, ntar saya share. Yang tugas ya, yang belum ya. Yang latihan-latihan udah saya share. Niatnya yang tugas itu saya udah kerjain sebenarnya padahal sekarang hari apa sih? Kamis, Selasa. Nah, niatnya mau saya share tuh Selasa malam atau Rabu pagi. Saya lupa. Terus saya kemarin antar aja dia besok di kampus gitu kan. Tabnya ketinggalan. Dia di sini saya nulisnya. Gak jadi. Saya pulang malam kemarin. Nih. Tapi ini udah saya share. Silakan dibaca lagi ya. Tuh, latihan-latihan yang ada dicoba lagi semua ya. Dan tiru cara nulis yang benarnya ya. Oke. Itu pertemuan 4. Pertemuan 5 apa? Oh, linier ya. PD linier. Ada latihannya juga nih. Saya udah share juga kayaknya. Yang 5 ya. Udah share. Nah, pertemuan yang PD linier ada yang mau bertanya? Gampang ya linier ini. Yang linier itu yang penting bentuknya adalah ininya dy per dx. Kemudian ini P-nya. P. P-nya itu dalam X doang gitu ya. Kalau dia konstanta doang ya juga nggak apa-apa gitu kan. Berarti P-nya konstanta. PXY sama dengan QX. Dan solusinya itu adalah, nah ingat rumus ini ya. Yang mungkin perlu ditulis. Ini yang latihan pas offline gitu kayak tulis di kertas terus dikumpulin udah tahu. Ya, bisa ya. Ini mah ngerti semua ya. Nah, integral ini juga ingat lagi nih. Integral X, E, X, dx. Sebenarnya kan ini udah kita kerjain nih. Kalau mau langsung nulis ini aja juga nggak apa-apa. Ya, misalnya muncul nanti integral X, E, X, dx. Ya udah langsung tulis saja X, E, X, min E, X. Untuk menyingkat waktu boleh. Ya. Paling nih. Ingat ya, harus bisa ya. Semua latihan harus bisa. Yang waktu ngerjain awal-awal memang saya ngasih soal, terus belum ngerjain gitu. Tapi kalau yang akhir-akhir ini saya udah mikirin soal ujiannya kira-kira apa, jadi latihannya udah mengarah ke sana. Oke. Nah, ini cara lain, ini contoh-contoh lainnya. Nah, kalau ketemu seperti ini kan masih ada X-nya di depan. Berarti biar dia jadi linier, dibagi dulu, dikali 1/X kuadrat min 9. Ya, dikali ini, nanti dia udah jadi seperti ini. Ini PXY-nya, ini QX-nya. Tulisin seperti ini biar jelas mana yang jadi PX, mana yang jadi QX-nya. Ya, bisa semua ya? Ini pertemuan 5. Pertemuan 6 ngapain? Oh, pertemuan 6 jadi itu. Tadi 5, linier. Yang bernauli itu yang 6 ya? Ya, Soalnya pertemuan 6. yang non linear jadi linear. Ya, yang non linier dijadiin linier. Langkahnya apa? Hmm. Ya, misalnya ada Y-nya berpangkat juga gitu kan. Rapiin dulu dia sehingga di depannya dy per dx tambah. Nah, ini dalam X apa? PXY gitu nggak apa-apa kan? Nah, terus sebelah kanannya yang ada Y pangkat-pangkatnya. Nah, ya udah kali Y pangkat min sesuai pangkat ini. Biar hilang itunya ya. Nah, ini bentuk rapinya nih, nulis seperti ini. Ya. Saya lagi rajin banget ya Allah. Saya pemalas nulis tau. Udah malas ngetik, pemalas nulis. Maunya ngomong aja, orang yang nulis. Maunya. Zaman saya kuliah kayak gitu, saya punya temen. Rajin banget, bener-bener rajin. Saya pemalas nulis. Tapi mau dengerin dosen ngajar. Dengerin, perhatiin mau. Yang temen saya ini rajin banget, ditulis semua. Yang diucapin dosennya, yang dicoret-coretnya, ditulis semua. Ya udah, saya pinjam catatan dia, udah fotokopi aja terakhir. Aduh, senang banget. Saya rasanya senang banget hidup saya saat itu. Curhat lagi. Oke. Soalnya kadang-kadang tuh malah yang penting tuh yang keluar dari mulut dosennya yang nggak tertulis itu, ya. Itu penting. Nah, jadi saya suka nyari teman yang suka nulisin itu. Bisa saja ini VE pangkat X sama dengan Y difaktorin buka kurung 1 min X Yang mana itu? dikali E pangkat X yang sini. Ini? Yang mana?
Nah, ini jangan lupa ya, integral dari X E pangkat E dx. Nah, ini langsung dipakai boleh ya. Dan jangan lupa kembalikan variabel. Mungkin untuk menyingkat waktu, bisa jadi juga saya akan memisahkan soal pertemuan 6 dan 5 itu yang linear ya. 6 dan 5. Bisa jadi saya keluarkan pertemuan 6-nya tapi sampai berubah dia jadi PD linear. Kalau sampai berubah jadi PD linear kan berarti kerjakan apa namanya? eh, tentukan faktor integrasinya. Telah tentukan faktor integrasinya, lalu nah, kalau seandainya saya mau menyingkat pertemuan 6 ini bisa jadi sampai sini saja nih. Nah, Sampai bentuk yang dia satu sampai apa? rapi jadi PD linear seperti ini. Ya. Nah, berarti udah berbentuk PD linear udah sampai situ. Oke. Tapi mungkin saya akan ngasih pilihan juga selesaikan itu atau selesaikan soal baru untuk yang linearnya. Ya, planningnya seperti itu. Oke. Saya, nih udah saya share juga kayaknya. Udah kan? Udah ada yang lihat? Udah ya, ini udah saya share. Coba lagi di rumah. Mungkin yang pertama dilihat dulu. Ntar nyoba lagi tanpa lihat gitu. Bisa nggak gitu ya. Oke. Pertemuan 6. Ada yang mau nanya? Nomor 2 yang ini. Nomor 2. Oh, yang B ini. Nah, Itu kan di posisinya yang di atas garis merah yang ketiga kan dy per dx plus 1/xy. Nah itu, kalau semisal dikerjain pakai cara PD linear emang boleh-boleh juga. Mana? Kalau ini kan transformasi jadi kan menghilangin y pangkat 6-nya. Nah tapi kalau semisal itu dikerjain secara PD linear, ini bisa dikatakan PD linear nggak? belum. Karena ada Y pangkat 6. Nggak boleh. PD linear itu Y, Y aksen, Y double aksen, dan seterusnya. Yang ada Y-nya nggak boleh berpangkat. Ya. PD linear itu Y, Y aksen, Y double aksen, dan seterusnya nggak boleh ada pangkatnya. Ya, jadi kalau ada pangkatnya dia nggak jadi linear. Oke? Ya, tapi X-nya nggak apa-apa berpangkat. Ya, yang Y-nya nggak boleh ada pangkatnya. Itu ciri-ciri linear. Ya, Tadi banyak tuh itu langsung diselesaikan. langsung diselesaikan di sini. Ini yang jadi P-nya, ini yang jadi Q-nya gitu ya. Ya, itu nggak Ya. boleh. Nggak boleh. Karena ada Y-nya di situ. QX itu benar-benar harus dalam X atau konstanta. Nggak boleh ada Y-nya. Kalau misalnya yang di belakang itu x kuadrat d gitu misalnya nggak ada pangkatnya. Oh, kalau seandainya X kuadrat Y, Ah, gabungin ke sini. oh Pindahin ke sini. Kan kalau seandainya ini X kuadrat Y, pindahin ke kiri masing-masing ruas kurangi X kuadrat Y. Berarti kan di sini nanti jadi 1/X kurang X kuadrat gitu ya. Y. Berarti sebelah kanannya 0 berarti. Q-nya 0 nanti. Ya. Jadi benar-benar harus dibentuk dia menjadi dy per dx tambah px y sama dengan qx. Ya. Qx nggak boleh ada y-nya, px nggak boleh ada y-nya. Oke? Sip ya. Kalau ketemu ada y pangkat, udah pasti pakai kayak gini nih. Ya. Udah pasti ini caranya. Saya pakai metode apa gitu. Nah, itu yang saya kodein tadi. Apakah dia apa tadi? Eksak? Nah, berarti pakai metode eksak. Apakah homogen? Berarti pakai separabel. Linear, kasih tahu nggak ya? Kalau linear ini kayak udah jelas nggak sih? Kalau lagi ujian gitu suka ngeblank. Coba saya lihat. Saya ngasih untuk sini ya. Mereka lama. Kalau cuma hitungan apa sih? Awalnya saya coba itu. Coba lihat dulu ya. Iya, tapi saya mau aja. di
Kemudian bisa kalau Oke, nanti saya kasih aja di bawah ya, menggunakan metode linear gitu ya. Sebenarnya metode linear nih terlihat sih, ya. Tapi ya udah, oke. Oke. Paham? Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya ada foto nggak ya soal yang guru kita kemarin tuh nggak dikasih tahu tuh, cuman selesaikan PD nih, ya kan? Heeh. Tapi kelihatan kok mau pakai apa? Saya foto nggak ya soalnya? Ya, sebetulnya gampang dikerjain. Tanggal coba saya kasih lihat ya, tapi ini motonya miring. Soal kemarin bisa nggak nebak pakai apa, metode apanya? Miring lagi. Fotonya gimana dong? Gimana caranya? Hah? Di WhatsApp bisa ya? Gimana? Dibuka dulu, disimpan dulu kali ya. Soal UTS 121 ini ya. Oh, oh iya soal kayaknya angkanya aneh sekali. Bukan? Iya kan? Mana dia tadi? Tapi Nah. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi. Ayo, tulisan siapa nih? Ayo. Nih, yang A ini pakai metode apa nih? Ayo, ini metode apa ini? Kalau yang A ini metode apa ini? separabel. Ya, ini udah terpisah malah ya. X sama Y, Y sama Y ya. Ya, separabel ya. Tinggal integralkan. Kalau yang B ini pakai apa? Linear. Hah? ini ya. Ya, karena ada Y pangkat 5 ya. Transformasi linear ya. Yang C? Nanti dikasih bocah. Yang C pakai apa itu? Ayo, yang C pakai apa? Eksak ya. Ya. Yang C eksak. Ini do M-nya sama dengan do itu do M per do apa ini? Do M per do Y ya. Ini do M per do Y-nya apa ini? 1 plus Cos Y saja. Posisi saja. Kan dituruninnya terhadap Y ya. Nah, hati-hati ya. Temannya si X dituruninnya terhadap Y. Temannya si Y dituruninnya terhadap
X. Nah, ini kalau diturunin jadi apa? Cos Y. Iya, jadi Yang sebelah kiri ini dituruninnya jadi cos Y juga, ya kan? Kan ini doang nih, ini kan 0 kan? Cos Y. Sama kan? Kan eksak ya udah. Eksak kan gampang kalau udah ketemu eksak paling paling enak nggak sih? 2A separabel, 2B linear, 2C eksak. 2D. Nah, D ini ada salah harus kayaknya. 4x kuadrat Y harusnya ini. Nggak ada ralat soal ya waktu ujian. Banyak yang kosong. Jawab Y, D ini. Pas gitu. 4x kuadrat. Kalau pakai 4x kuadrat Y dia jadi ini, jadi eksak dia. Ya. Ini tuh harusnya 4x kuadrat Y sih kalau menurut saya. Ini kalau 4x kuadrat Y ngeeksakinnya gimana? Ini kalau 8x yang NX sendiri adalah 8x kuadrat Y. Hah? 8x Y, 8x Y ya. ya, ini kan 4x kuadrat Y ya. Ini anggaplah udah kita ganti gitu ya, 4x kuadrat Y. Biar dia bagus, ini kan ada per Y kuadrat nih. Kan sebelah sini ini bakal kita turunin terhadap Y kan? Nah, karena ada Y kuadrat dan ini bakal kita turunin terhadap Y, biar nuruninnya gampang, kali Y dulu semua. Ya, sebenarnya nggak dikali Y dulu nggak masalah gitu. Tapi kan ini repot kita nuruninnya, soalnya ini nuruninnya terhadap Y gitu. Kecuali kalau ini per X kuadrat. Nah, kalau per X kuadrat nggak apa-apa kan kita mau nuruninnya terhadap Y gitu kan. Nah, jadi biar gampang masing-masing ruas ini kita kali Y dulu. Kali Y kuadrat ya. Nah, kalau kali Y kuadrat ini kan jadi 2XY pangkat 4 tambah X tambah 4XY pangkat 3 kan jadinya ya. Kan ini kan 4XY. Nah, 4XY pangkat 3 sama dengan 0 masih kan. Nah, ini kalau diturunin jadi berarti kan ini 2XY pangkat 4 ya tadi. Jadi 8XY pangkat 3. ya, ini kan 8XY pangkat 3. Ini ya 8XY pangkat 3. Benar ya? Kan turuninnya terhadap X kalau di sini. Ya, ini 4 kali 2 8XY pangkat 3. Nah, udah eksak kan jadinya. Nah, ternyata ini eksak juga. Nah, ini soal yang tadi kita eh transformasi separabel ya. Ini berarti yang keluar pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sama linier. Oh ya, liniernya 6, tapi 5-nya dimasukin ke 6 aja berarti ini ya. Terus 7-nya nggak keluar nih ya. Kita sampai 7 keluar. Nggak apa-apa, 7-nya kan gampang kan? Kemarin latihannya kan? Ya. Nah, ini yang membuktikan homogen. Oke, bisa ya? Sip. Tadi sampai mana kita? Pertemuan 6, habis itu pertemuan 7 sekarang. Pertemuan 7. Oh, ini udah dibuka ya tadi. Nah, ini. Ketemu kemarin jawabannya seperti ini? Ini ya kunci jawabannya ya? Belum. Ini latihan kemarin. Nah, ini jawabannya ya. Ketemu nggak kayak gini? PR. Yang saya nomor ini nih. Ini yang apa yang B? Yang nomor 1 apa yang nomor 2? Nomor 1 kayaknya ya. Oh, beda soalnya. Sama nggak jawabannya ketemu? Tuh. Nomor 1 kan? Ya. Sama Bu. Beda. Beda. Sama deh. Itu nomor Saya lupa lagi kemarin. Sama nih soal nomor 1. Hah? Mana dia tadi? Iya. Sampai mana? Sampai itu yang min Y. Min? Min Y. Oh, ini. Min ln Y sama dengan X plus C. Min C.
Oh, di sininya Y plus setengah E kuadrat min C kali min ln Y min X min C gitu. Ya, saya nggak bisa nyalahin juga sih. Bener juga sih itu. Ya, benar. Oh. Tapi ini lebih baik ya. Heeh. Lebih baik ln-nya dihilangkan. Tapi kalau ya, Kalau yang faktor itu dia cuma nyampe sini doang. ke sini. Iya. Ya, ini soal bonus ini ya. Gampang kan? Karena di soalnya Ya. Nah, udah nih semua materi udah. Ayo mau belajar apa lagi? Kayaknya ada kemarin yang saya tulis mau ngingetin juga. yang kemarin dari itu yang tadinya gimana ngomong kalau di Apa? yang kemarin dikasih yang itu cara masih saya lupa ini kan kemarin saya kira pas keduanya pembentukan tangan. Oh, cara yang dipakai coba Jangan yang ada ini kalau saya ini maaf. Iya kan ini seperti ini. Jadinya ini. Kenapa jadinya? Kalau dia nggak mungkin ada cara lain gitu. Kalau dia nggak mungkin, apa yang diperbaiki? kalau nggak homogen tapi dia berbentuk linear ya. Itu sih transformasinya kalau nggak salah. Itu bab berapa? Pertemuan 2 ya? Pertemuan 2. Oh, ada kelas, oke. Sebentar. Biar kamu ikut mendengarkan ya. Ada yang perlu juga sedikit saya mengingatkan. Kalau ketemu bentuk, kalau ini tadi udah tahu ya. E pangkat min 3 ln X itu sama dengan apa? E pangkat ln X pangkat min 3 X pangkat min 3 X pangkat min 3 atau boleh juga ditulis per X pangkat 3. Ya, soalnya hal-hal kayak gini mungkin diperlukan nanti untuk ngeberesin entah yang linear atau apa yang kayak pakai faktor integrasi itu ya. Tuh. Terus kalau ketemu B min BX per XY min Y sama dengan ini bisa dirapiin nggak? Bisa disederhanakan nggak? B sama Y ini Ya. Ya. Ini kan keluarin dulu B-nya ya. B 1 min per Y 1 X jadi apa lagi? B min B min 1 plus sama aja X min 1. Oh ya, min B X min 1 per Y X min 1. Nah, ini jadi min B per Y. Ini kenapa perlu? Untuk soal yang mana ya? Berapa ya? Yang ke-6 itu kan kita harus rubah kan kalau seandainya kita transformasi dengan do M per lupa ya. Do M do Y apalah itu per N, ada yang per N, ada yang per M ya. Nah, yang satu kan harus Y saja atau kalau yang satu lagi kan harus X saja. Nah, jadi ini perlu karena kan perlu di sini kita perlu buang salah satu kalau nggak X-nya Y-nya gitu kan. Nah, jadi ingat cara-cara seperti ini ya. Ini kalau nggak tahu kalau tahunya sampai sini kan wah nggak dalam X Y berarti jadi nggak bisa itu dong transformasi mikirnya jadi gitu kan.
Nah, jadi kalau ketemu kayak gini, ternyata dia bisa disederhanakan kayak gini. Dan kalau udah dalam Y saja kan kita menggunakan itu konsep integrasinya ya. Ingat ini ya. Dah, yang mau kuliah silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya kan ini kan ini. Ya. Kalau saya kan ini Heeh. justru IP plusnya sama dengan 0, iya. Oh, ya. D per DX sama dengan min Y, iya. D sama dengan min Y DX ya. Apa? Lalu kita bagi dengan, ya justru saya yang negatifnya itu sendiri justru terletak di, iya, di yang kanan gitu, yang di sisi DX-nya gitu. Jadinya saya hasilkan ln Y sama dengan min X plus C ya. Oh, boleh. Plus C2 ya. Itu saya langsung dimasukin gitu aja. Ln Y plus X min C2 sama dengan 0. Oh iya, boleh. Boleh ya. Ini kalau ini kan minnya bisa jadi di sebelah kanan, bisa jadi di sebelah kiri nih. Nah, tadi temennya ada yang bikinnya ln Y sama dengan min X plus C misalnya. Nah, kalau ln Y sama dengan ini berarti Y-nya jadi Y sama dengan min CX gitu nanti ya. Jadi CE pangkat X gitu ya. Jadi lebih bagus. Boleh. Boleh. Itu boleh. yang itu kan yang integral P plus X itu kan dia tuh pakainya setengah. Kalau dikaliin 2 terlebih dahulu baru yang karena kan kalau X diturunin pasti Oh, tahu. ya. Jadi dikali 2 dulu ya. Biar bagus. Boleh. Nah, ada juga yang mau ngerjain ini. Iya, boleh. Sama ya jawabannya jadinya ya. 2Y tambah X kuadrat kan? Boleh. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mau nanya tentang integral turunan juga nggak apa-apa. Teknik-tekniknya apa? Oh, yang paling integral turunannya yang ya, pangkat ya. Kan? Saya kadang suka bingung kayak yang misalnya Ya, ingat banget tuh. Kalau turunan dari A, X. Nah, ini kalau A-nya konstanta ya. A itu konstanta. Kalau kita turuninnya terhadap X, berarti dia jadi A. X. Ya. Kalau B misalnya. B, E, AX. Absen berarti sama dengan AB, E, AX. Nah, terus yang tadi ini. Nah, X, E, pangkat X. Kalau X, E pangkat X berarti jadi E pangkat X plus ini ya. Kalau X, E, A, X jadi pangkat AX. E pangkat AX Ditambah pangkat AX. X. Pangkat AX. gitu ya. Iya. Nah, terus apa lagi integral? Kalau turunan biasa tahu kan ya, X pangkat N diturunin jadi X pangkat N min N. integral dari E pangkat X, E pangkat X. Hati-hati ya, ininya harus sama-sama X ya. Kalau, oh ya, turunan tadi, turunan dari A, E pangkat X 3 gitu misalnya. Ini kalau diturunin jadi apa? Sama dengan 3X kuadrat
AX pangkat 3. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau E pangkat itu ditulis lagi semua, kemudian kali turunan atasnya, turunan pangkatnya. Ya. Bu, kalau misalnya yang dimisalin itu U, terus DU, terus Oh, UDV. iya yang kayak gitu suka bingung kadang Integral ya. tips and trick menentukan U terus habis itu ke DU-nya banyak banget sih. E pangkat X DX gini ya. Nah, rumusnya apa? Integral U dV sama dengan integral U kali V. U kali V kurang integral V DU. Ya. Biasanya yang jadi U-nya itu yang kayak X atau X kuadrat gitu. Yang jadi dV-nya yang ada ini. E pangkat X dx. Nah, ini yang jadi U-nya. Ini yang jadi dV-nya. Nah, biar gampang ya tulis aja di luar. U-nya berarti X. dV-nya berarti E pangkat X dx. Nah, kemudian cari satu-satu. Kalau kita punya U kayak gitu, ini X ini kalau diturunin terhadap X jadi apa? 1 kan? Harusnya kan 1 dx tuh. Ini jadinya dx. Kalau mungkin biar yang lain, misalnya ini 2x gitu ya. Nah, kalau ini 2x, ini du-nya adalah jadinya 2 dx. Gitu ya. Jadi ini yang pakai UDV itu biasanya terus kalau ini V-nya berarti ini nih integralin. Integral dari E pangkat X berarti kan E pangkat X lagi. Kalau di sini E pangkat 2X berarti di sininya V-nya adalah seper 2 ya. Integral dari ini tadi integral E pangkat X. Kalau integral dari E pangkat AX dx apa? Integral A E pangkat AX. Kalau integral X E X ini dx ini udah boleh langsung dipakai ya. Tapi pangkat X, kalau pangkat 2X ya mau nggak mau coba lagi aja. Kan? Ini apa jawabannya? U kali V. Kita nggak usah yang pakai 2. U kali V. Untuk ini. U kali V. X. X kurang integral VDU. Integral V E pangkat X DU. Nanti sama dengan Tetap X dikurang EX. bedanya turunan dengan integral. Kalau turunan kan tadi A-nya di depan ya, A E A X. Kalau integral seperti A E A X. Ya, jangan sampai kebalik ya. Terus integral dari X pangkat N 1 per N plus 1 kok X pangkat plus 1 N plus 1. terus yang tadi saya yang ada tangan import tadi itu Kalau integral pecahan parsial, parsial. iya, yang pecahan. Iya, pakai kalau pakai Oh, yang pemisahan ya. Kan dirubah dulu ya. Itu paling sebenarnya kalau cara manualnya kan kita misalnya integral A kuadrat min X kuadrat. Ini nggak mesti 1 ya, berapa gitu. Misalnya C gitu ya, B. B per A kuadrat, jangan B mungkin. Ya nggak apa-apa. Ikan B kecil nih kecil. DX. Nah ini kan kalau mau diintegralin kan harus dipecah dulu dia jadi 1 per bukan 1 sih. A besar A min X tambah B besar A plus
X. DX. Nah, ininya harus kita cari pakai pecahan parsial. Nah, nyarinya samakan dulu penyebut. A kali ini, dan terus B kali ini. Nanti sama dengan kan yang di atasnya dengan ini. Nah, baru ketemu. Tapi kan tadi untuk mempermudah, saya bolehin langsung gimana ya tadi? Di sini kayaknya. Nah, ini. Biasanya pakai pecahan parsial tuh yang bentuk kayak gini nih, yang di bawah ini. Ya. Kalau di atasnya konstanta kan tinggal kaliin konstanta. Boleh langsung dipakai. Dan ini hati-hati ya, jangan sampai kejebak kan A kuadrat tambah X kuadrat misalnya. Berarti bentuk contoh soalnya itu misalnya integral 1 per mungkin di sini 9 tambah X kuadrat dx. Nah, ini apa jadinya nih? Sama dengan apa ini? 1/3. Nah, 1/3 ya. Ini kan 9 nih di sini. 9 itu kan 3 kuadrat. Dan dia harus berbentuk kuadrat ya di situ. Bentuk umumnya kan A kuadrat tambah X kuadrat. 1/3. Berarti ini jadi 1/3 Akutan ya, apa pangkatkan 1? tangan inverse X/3. X/3. Saya justru ini akutan juga bisa. Iya, tangan inverse itu sama dengan aktan ya. Nih. Kalau seandainya integral dari 1 per biar bagus. 4 X kuadrat plus 1. Bisa nggak? Mungkin dikeluarin dulu jadi 1/4 integral. Iya, 1/4 integral ya 1 per ini 4 X kuadrat ditambah 1/4. Ya, pakai kayak gitu boleh. Kalau mau gampang juga boleh kayak gini nih. 1 per. Nah, biar sama kayak gini, ini kan yang ada X-nya sebelah kanan ya. Nah, berarti di sini bikin jadi 1. 1 itu 1 kuadrat kan? 1 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 2X dikuadratkan gitu ya. Nah, cuman kalau mau gampang lagi ini harus dirubah jadi D2X nih. Langsung ubah kayak gitu boleh? Boleh. Tapi D2X itu sama dengan apa? Sama dengan 2. 2. Berarti D2X sama dengan 2DX. Berarti harus kali 2 ya. Oh, bukan. Setengah. D2X itu adalah 2DX. Kan kita punyanya DX doang. Berarti setengah D2X sama dengan DX. Berarti dia jadi setengah. Gitu. Nah, berarti dijadiin masukin ke rumus dia jadi setengah 1/A karena A-nya 1 berarti ya 1 aja gitu ya. Tangan inverse X per A, X-nya 2X. Ya. Nah, mudah-mudahan ya. Hati-hati ya, bedanya kalau yang plus tan inverse, kalau yang minus ln ya. Beda ya, itu ya. Ada yang plus, ada yang minus. Kalau yang minus 1/2A, 1/2A ln itu. Kalau yang plus 1/A tangan inverse. Ya. Tangan inverse itu juga sebenarnya ada penjabarannya kalau. Iya ya, boleh pakai. Penjabarannya di
Oke, mau nanya apa lagi? Kalau misalkan kan AX yang mereka kasih AX AEX pangkat 3 itu kan diturunin. Kalau integralnya Bu, Oh, A, E, X pangkat 3 kalau diintegralin. Nah, kalau diintegralin biasanya ada E kuadrat di depannya. Biasanya. Ilmu untuk ini mahasiswa semester berapa sih? 3, ada yang 3 atau 5 gitu ya. Nah, untuk integralin ini tuh ilmunya belum nyampe. Jadi, kalau yang udah nyampe ilmunya biasanya ada E kuadratnya di sini. E kuadrat, E, X pangkat 3, dx. Biasanya bakal ada ininya. Nah, ada E kuadrat. Kalau pakai E kuadrat di sini, berarti ya misalkan U-nya adalah X pangkat 3. Tapi kalau nggak ada X kuadratnya, atau di sininya misalnya X pangkat 3 juga, atau bukan kuadrat, nah, pasti pakai parsial. Ntar ini jadi U, ini jadi dv-nya. Dan kalau udah berpangkat gitu, parsialnya kayaknya berpangkat. Kalau itu udah sampai ini. Ya, harusnya udah bisa, karena di kalkulus ada. Kalau pangkat ininya selisih 1 sama ini, pangkat yang di atas lebih besar daripada pangkat ini, pasti pakai substitusi. Ya, ini yang dimuselkan U-nya. Tapi kalau pangkatnya sama, misalnya di sini AX pangkat 3, E pangkat 3 DX juga, berarti pakai parsial. UDV. Ya. Oke, mana apa lagi? sama yang tadi bilang 17. Sheila itu yang belum. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ujian ini harus setiap hari ya. Tekniknya itu doang. Ya, itu paling apa lagi ya? Coba saya lihat dulu. Ada yang diperlukan nggak ya? Turunan apa ya? Integral dari sekant kuadrat apa? Integral dari sekant kuadrat Tan X. tan ya. Sin kosi. Integral dari mana lagi? Ini. Integral dari A per X pangkat 3. Apa? min Min. Kalau pangkat itu kalau integral pangkatnya ditambah. Min 3 berarti min 2 X pangkat min 2 min 2 pangkat X kuadrat. Min setengah X pangkat X pangkat empatnya hilang ya dua kali 4 itu apa empatnya empatnya oh Hah?
Itu A. Ini kalau lupa caranya ini aja. A X pangkat min 3 kan ini. DX. Berarti sama dengan min. Berarti A-nya tulis dulu ya. A per min 3 tambah 1 min 2 kan. Nah, X pangkat min 3 tambah 1 min 2. Nah, jadi kalau integral Ya. dari X seper E kuadrat berarti apa? Integral dari seper E kuadrat apa? Min seper X. Min seper X ya. Nah, udah bisa cepat sekarang ya. Stop. Apalagi yang diperlukan. Integral dari 5 dx 5x integral dari cos x, sin x integral dari sin x. cos minus cos x. Udah bisa semua lah ya. Ini dibagiin ya. Yang tugas. Dah, itu aja kok materinya. Teams. Teman 7. Dan pertemuan 6. Ada yang mau nanya lagi?